Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvita. Di sini saya akan membahas proposal mengenai kebijakan dan pengenaan pajak penghasilan atau PPh di e-commerce. Proposal kali ini memiliki beberapa bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis, bab 3 metode penelitian. Yang pertama saya bahas adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi peluang usaha yang ingin membuka model bisnis baru dalam perdagangan elektronik, yang biasa disebut dengan social commerce dan electronic commerce. Direktorat Jenderal Pajak mengatur dalam hal pengenaan pajak bagi transaksi perdagangan online atau e-commerce nomor per 32 PJ 2010. Pelaku social commerce dikenakan pajak penghasilan 25. Berbeda dengan transaksi elektronik commerce, telah diberikan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Namun, dengan adanya peraturan yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak, belum dapat mengawasi pelaksanaan pembayaran pajak pelaku elektronik commerce dan social e-commerce karena jumlah pelaku yang belum dapat dipastikan. Rumusan masalah pada proposal kali ini, yang satu, bagaimana pengetahuan pelaku bisnis e-commerce dan social e-commerce tertentu untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan atas usahanya. Yang kedua, bagaimana penerapan kebijakan pajak atas transaksi e-commerce dan social commerce. Yang ketiga, bagaimana pelaku bisnis e-commerce dan social e-commerce menentukan perilakunya jika dihadapkan pada kondisi harus membayar pajak penghasilan. Tujuan penelitian dalam proposal kali ini, yang pertama, mengidentifikasi bagaimana pengetahuan pelaku bisnis e-commerce dan social e-commerce untuk melakukan pajak penghasilan atas usahanya. Yang kedua, mengungkap bagaimana penerapan kebijakan pajak atas transaksi e-commerce dan social e-commerce. Yang terakhir, mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pajak atas transaksi e-commerce dan social commerce. Manfaat penelitian pada proposal kali ini, yang satu, manfaat teoritis. Dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan usaha berbasis e-commerce atau social e-commerce agar pelaku bisnis bisa menerapkan adanya perpajakan di dalam usahanya. Yang kedua, manfaat praktisnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apakah pelaku e-commerce dan social e-commerce mengerti mengenai adanya pajak. Dan yang kedua, diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi yang mempelajari pajak penghasilan atau perpajakan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain. Bab 2, tinjauan teoritis. Yang pertama kita bahas adalah teori. Teori yang dibahas dalam proposal kali ini, yang pertama ada model bisnis internet. Model bisnis internet merupakan hasil yang berdasar dari perubahan-perubahan dalam ekonomi. Informasi hampir merupakan revolusi dalam dunia perdagangan. Yang kedua, e-commerce merupakan aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang ketiga, social commerce merupakan kombinasi perdagangan elektronik dengan situs jejaring sosial untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan produk dan jasa dengan menggunakan teknologi internet. Yang keempat, pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang dalam negeri. Teori yang terakhir, teori kebijakan perpajakan, merupakan salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan mengenai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan, organisasi pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Dalam proposal kali ini, saya memiliki penelitian yang relevan, yaitu ada 3. Yang pertama dari Rayu Ida Aryani tahun 2020 dalam riset berjudul Studi Kualitatif Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan.
Yang kedua dari Ririn Puspitasari tahun 2018 dalam jurnal riset berjudul Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-commerce. Dan yang terakhir dari Neneng Sri Suprihatin dan Mufisa Afianti tahun 2018 dalam jurnal riset berjudul Dampak Penerapan Transaksi E-commerce melalui Pemungutan Pajak Penghasilan. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama saya bahas adalah fokus penelitian kali ini adalah pengenaan pajak penghasilan atas sistem transaksi e-commerce dan sosial e-commerce. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang mengungkap bagaimana penerapan kebijakan pajak atas transaksi e-commerce dan sosial e-commerce. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian kali ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi yang terdapat pada riset yang dilakukan. Penelitian kali ini melakukan pengamatan terhadap penetapan dan pemberlakuan teks e-commerce untuk memperoleh informasi dari adanya penerapan pajak atas transaksi e-commerce dan sosial e-commerce. Teknik pengumpulan data dalam proposal ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara kita gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik dokumentasi kali ini adalah sebagai bahan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Untuk teknik analisis data dalam proposal kali ini, saya menggunakan descriptive analysis, yaitu dilakukan secara manual untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce dan sosial e-commerce dengan apa yang didengar saat wawancara dan dilihat saat observasi tanpa melebihkan atau menguranginya. Kemudian, hasil deskripsi analisis guna mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam melakukan penerapan pajak e-commerce dan sosial e-commerce. Sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.